sahabat-sahabat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali berjumpa dengan saya, dengan Teddy dari JBK Channel. Nah, pagi hari ini seperti biasa saya ditemani oleh Pak Jefta Manolang dan juga Pak Sandi Theodorus. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ngomong-ngomong, kita ada di mana nih, Pak, ya? Kayaknya adem ini. Iya, ini satu tempat yang sangat luar biasa, taman yang sangat luar biasa. Dan ini bernuansakan taman bercirikan Jepang, negara gitu ya, Jepang. Pak, ya? Iya, ini luar biasa sekali ciptaan daripada Tuhan ini. Luar biasa. Iya. Bagaimana kabarnya nih, Bapak-bapak? Oh, sehat aja. Sehat, Pak Sandi, ya? Iya, sehat. Pak Yefta gimana nih, Pak Yefta? Nah, gimana nih, Pak? Sehat luar biasa. Iya. Ya, saudara-saudara, ya, pagi ini kami ingin memperbincangkan sebuah tema tentang kemalangan, ya, saudara-saudara, ya. Dan ada satu keanehan di dalam kehidupan manusia, bahwa orang benar atau orang saleh itu bisa mengalami kemalangan. Dan hal ini ada di dalam cerita Alkitab, yaitu cerita tentang Ayub, saudara-saudara. Dan Ayub ini seorang saleh, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi juga orang yang dihormati di lingkungannya, saudara-saudara. Dan dia begitu diberkati luar biasa oleh Tuhan, sehingga saudara-saudara, ia memiliki begitu banyak harta kekayaan. Jadi tidak akan ada kekurangan dari kehidupan Ayub ini. Jadi sepertinya perfect dan sempurna, ya, saudara-saudara, ya. Tetapi kita melihat bahwa dia mengalami peristiwa yang bertolak belakang. Tiba-tiba saja dia mengalami kehancuran di dalam sisi ekonominya, saudara-saudara, ya. Kemudian juga tubuhnya sendiri juga mengalami penyakit yang sepertinya itu begitu luar biasa, sehingga timbul borok-borok di dalam tubuhnya. Dan hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan bagi kita semua, ya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini ada dua sahabat saya mau tanya dulu nih. Kira-kira menurut Pak Sandi, bagaimana, Pak? Kok bisa ada nih apa cerita seperti ini, Pak? Begini, Pak Teddy. Kita tahu bahwa dunia ini dibentuk oleh Tuhan sangat luar biasa. Betul. Tapi karena ada dosa, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sehingga dunia dan ciptaan ini menjadi terkutuk. Nah, kalau bicara tentang terkutuk, tentu kita percaya bahwa hidup manusia itu ada namanya sisi keberuntungan, ada sisi kemalangan, ya. Tetapi perbedaan antara orang yang malang atau orang yang beruntung, ada perbedaannya begini, Pak Teddy. Kalau orang benar, Alkitab berbicara di dalam kitab Mazmur, ya, dikatakan begini, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan semuanya. Nah, itu perbedaannya antara orang benar di dalam Tuhan. Betul. Pasti Tuhan akan melepaskannya. Itu perbedaannya, Pak Teddy, dengan orang yang di dalam fasik, ya, atau orang yang berdosa. Betul. Ya. Jadi ada Tuhan di dalam orang benar itu yang melepaskan, ya, Pak, ya. Benar. Kemalangan itu, ya, luar biasa. Iya. Kalau Pak Jefta gimana nih, Pak? Kalau saya melihat dari sisi Ayub yang kita bahas ini, ya, Ayub itu dikatakan dalam firman Tuhan, Ayub itu orang yang saleh dan takut akan Allah. Ini adalah sosok ideal, gitu loh, sosok ideal. Nah, dan pada waktu Ayub masuk dalam proses yang diizinkan Tuhan, itu prosesnya sangat luar biasa, gitu loh. Tetapi kan kita punya satu jaminan, tidak semua orang seperti Ayub tentunya. Tetapi kita punya satu jaminan bahwa kalau Tuhan mengizinkan problem dalam hidup kita, itu pasti Tuhan ukur tidak melebihi apa yang kekuatan kita, gitu loh, kemampuan kita untuk menanggungnya. Arti Ayub ini luar biasa. Luar biasa. Mungkin kalau salah satu di antara kita bertiga yang mengalami seperti Ayub, ya mungkin tidak seperti Ayub endingnya, gitu, ya. Sebab Ayub ini dari konglomerat yang sangat terpandang di zamannya, akhirnya menjadi orang yang sangat terhina, gitu. Hartanya habis dan dia sepertinya hidup dalam keadaan yang terkutuk, penuh luka, duduk di abu, digaruk-garuk pakai beling. Itu kan seperti kalau kita lihat orang gila di jalan, ya mungkin kurang lebih sama, gitu loh. Bahkan istrinya bilang, kutuklah Tuhanmu dan matilah, gitu loh. Tapi dia masih bilang, apa kamu sudah gila, gitu loh.
Apa kamu tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan, cuman mau terima yang baik aja? Iya. Itu Ayub luar biasa. Luar biasa. Tetapi kalau saya melihat sisi ini bahwa Ayub diizinkan seperti ini karena Tuhan mau supaya Ayub tuh berjumpa pribadi dengan Tuhan. Sebab selama ini kesalehan Ayub yang dicatat dalam Alkitab itu cuma dari kata orang bikin begini, oh saya ikut. Betul. Bahkan dia mempersembahkan korban khusus. Mungkin mana tahu anak-anak saya itu melakukan kesalahan, saya mau menyucikan dosa-dosa mereka lewat persembahan ini. Jadi ini yang Ayub lakukan, tetapi Tuhan mau berjumpa khusus dengan Tuhan. Wah, Ya, luar Pak. biasa. Jadi ada rencana Tuhan di situ ya, Ya. Pak ya, agar Ayub Pasti. lebih lagi mengenal Tuhan, ya, saudara-saudara ya. Dari seorang konglomerat tadi dibilang, Iya. Orang kaya. konglomerat orang kaya, kemudian begitu drastis jatuh miskin, Iya. atau melarat lah begitu kira-kira ya, melarat, kemudian juga ditinggal oleh istrinya, anaknya mati kalau nggak salah ya Pak ya. Mati semua. Semua. Jadi luar biasa penderitaan Ayub ini, saudara-saudara ya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan bahwa Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Adil ini bisa melakukan hal demikian, dan cerita itu ada di Alkitab. Ini sangat mengherankan, Pak. Iya. Apa sebenarnya yang Allah mau di sini ya, Pak? Iya. Jadi begini, Pak Teddy. Kalau misalnya kita bicara tentang pertanyaan tadi Pak Teddy ini bicara tentang kenapa sih orang benar ya, orang benar. Kita tahu kan Ayub itu orang benar. Benar. Alkitab mencatat dia mempersembahkan korban, cinta dengan keluarganya, baik dengan karyawannya, dengan seluruh orang-orangnya, dan itu sangat luar biasa kehidupan daripada Ayub ini. Tetapi seperti tadi Pak Yefta katakan, nah ada satu proses. Proses itu apa? Iya. Itu yang namanya ujian. Nah, ujian itulah semua orang pasti mengalami ujian. Ketika anak masih sekolah pun, ketika dari SD ke SMP, pasti dia namanya akan mengalami ujian. Untuk apa? Untuk dia naik level yang lebih tinggi lagi. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Manusia pasti diproses yang namanya ujian-ujian dalam kehidupannya. Nah, supaya apa? Supaya dia semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin luar biasa di dalam hidupnya. Ya, jadi seperti itu Pak Teddy. Iya, benar sekali. Luar biasa ya, Pak ya. Iya. Jadi memang di dalam cerita ini sebenarnya kita belajar ya, Pak ya. Di Betul. dalam bagaimana setiap orang harus menghadapi ujian, saudara-saudara ya, ujian iman lah katakan seperti itu ya. Iya. Untuk membuktikan ketekunan kita ya, ketahanan ujian kita terhadap itu. Nah, tujuannya seperti Pak Sandi bilang adalah supaya kita bisa naik level ya, Pak ya. Betul. Naik level sehingga kita menjadi lebih dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, Pak Teddy, begini lagi, ada cerita di dalam kitab Mazmur ya. Ada orang di dalam hidupnya itu tidak pernah mengalami namanya ujian. Ya. Oh, betul. Iya. Makanya si Mazmur, si Raja Daud itu katakan dia sampai cemburu katanya di dalam hidupnya. Kenapa sangat cemburu dalam hidupnya? Sebab katanya orang itu yang Iya. orang fasik itu atau orang berdosa itu Mujur gitu. iya, seperti Oh, beruntung, seperti sepertinya kemujuran, badannya gemuk gitu ya. Iya, iya. Ngomong-ngomong bukan apa-apa ya. Bukan yang ini, Bukan, Pak, ya. maksudnya hidupnya benar kemakmuran, hidupnya benar-benar makmur, seperti tidak ada kesakitan di dalam hidupnya. Sampai Raja Daud itu katakan, sampai aku melihat, ya, jadi aku naik ke atas, aku melihat kesudahan daripada orang itu. Nah, Betul, Pak. pertanyaannya adalah begini, apa kesudahan itu? Ketika kesudahan daripada orang itu artinya begini, dia mengalami satu proses, dan ketika orang kan pasti namanya nanti akan ada namanya kemalangan di dalam hidupnya ya. Betul sekali. Nah, ketika orang itu mengalami kemalangan hidupnya, Iya. dia akan jatuh berkeping-keping di dalam hidupnya dan habis semuanya. Itu luar biasanya. Dan seperti saya tadi katakan ya, orang benar ya, itu kemalangan juga ada. Bahkan banyak juga ya. Tetapi Tuhan yang akan melepaskannya. Nah, itu yang kuncinya, luar Pak, biasanya seperti itu Pak Teddy. Iya, luar biasa. Itu perbedaan orang fasik dan orang benar ya, saudara-saudara ya. Kemalangan orang Benar, banyak. benar
itu selalu kita lihat bahwa pada akhirnya Tuhan itu menolong dia. Tetapi orang fasik seperti Pak Sandi katakan, Iya. jatuh berkeping-keping Dan dan lenyap begitu aja Pak ya. iya, hilang lenyap, udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada gitu. apa-apa lagi. Iya. Wow, luar biasa. Iya. Pak, gimana Pak Jeftah, ada mau menambahkan apa Pak? Kalau saya berpikir gini, Iya. ada yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu namanya karunia. Ya, orang juga menyebutnya talenta atau apa. Itu pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Tetapi harus ada timbal baliknya dong. Ya. Apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Yang kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah karakter kita yang berproses. Iya. Nah, makanya kan selalu kita berdoa maunya instan, sementara Tuhan lebih mengutamakan proses pendewasaan. Supaya kita itu begitu di saatnya yang Tuhan tentukan, kita itu dapat mempersembahkan karakter yang berkenan kepada Tuhan. Iya. Nah, kalau seperti Pak Sandi bilang tadi, kalau seandainya kita dapat sesuatu ujian dari Tuhan, tetapi begitu berdoa langsung dijawab, pasti kita menjadi orang yang lembek. Iya. Nah, kalau kita bicara Setuju. tentang Ayub kan bahwa akhirnya Ayub begitu luar biasa gitu loh. Dia dipulihkan oleh Tuhan dengan Iya. karakter yang diubahkan. Benar. Iya. Nah, ini sebenarnya harus menjadi tujuan utama anak-anak Tuhan. Bukan begitu berdoa diberkati, kemudian begitu kena problem, dia Masalah. kebingungan dan kemudian dia nggak mempercayai Tuhan lagi. Ya seperti ini bukan karakter yang diinginkan Tuhan. Dan Iya, iya. saya berdoa supaya kita semua itu memiliki karakter yang diidamkan Tuhan. Hadapi prosesmu, Tuhan beserta Amin, dengan amin. Amin. Wah, luar biasa Pak Iya. ya. Ujian itu Iya. membawa Ayub lebih mengenal apa, ayat yang terakhir bagaimana Pak bunyinya Pak? Kata orang apa? hanya dari kata Hanya orang dari saja kata orang saja, aku saudara-saudara. mendengar tentang Tuhan, tapi Mendengar. sekarang aku Aku bertemu Nah. muka dengan muka dengan Tuhan. Nah, itu kuncinya saudara-saudara. Akhirnya Ayub benar-benar mengerti dan mengenal Allah dengan luar biasa sempurnanya, bahwa Allah itu betul-betul Maha Kasih, tidak meninggalkan Ayub. Dia juga adil dengan memberikan kembali apa yang sudah hilang ya dari hidupnya ya, Betul. saudara-saudara ya. Anak juga dia terima kembali. Berapa jumlahnya ya, Pak ya? Waktu itu anaknya Ayub itu dikatakan tidak ada anak orang-orang, maksudnya orang-orang yang secantik anak-anak Ayub. Wow, waktu luar itu. biasa. Itu, jadi cantik banget anak-anak Ayub. Iya. Saudara ya, ya. Tadi terakhir Bapak mengatakan di dalam ini ada proses, ya, proses di kehidupan, saudara-saudara ya. Proses kehidupan ini akan membangun bukan hanya ketahanan uji yang membawa level keimanan kita meningkat, tetapi juga membangun sebuah karakter baru ya, karakter yang tangguh gitu loh untuk menghadapi hidup ini, saudara-saudara. Nah. Jadi itu pembicaraan kami pada pagi hari ini, Iya. yang menarik dan singkat. Ya, semoga boleh memberkati kita semua. Ya, demikian saudara-saudara. Shalom, sampai jumpa dari JPK Channel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Fajar pagi hari telah berbuka. Aku akan sambut pagi bersama Yesusku, dan ku bersuka buat hari yang Tuhan beri.